hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mira, terima kasih. Ya. Jadi kapan Bu rencananya akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas Bu? Rencananya ini minggu depan Bu Mira, karena untuk adik yang baru ini sudah masuk ke minggu depan, jadi rencana sudah saya siapkan untuk menerapkannya minggu depan. Iya, tentang mata pelajaran biologi ya Bu ya? Iya Bu Mira. Oke Bu. Jadi rencananya saat pembelajaran nanti apa kira-kira tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajarannya nanti saya menuliskan di FPP itu siswa mampu menganalisis kelainan dan kelainan dan penyakit terhadap sistem pernapasan ya, Bu, manusia. Ya? Oh. Selain itu ada lagi nggak Bu? Ini itu aja sih untuk tujuan pembelajarannya, karena menurut saya kajian mengenai kelainan dan gangguan ini lumayan banyak, jadi untuk satu itu aja dulu satu tujuan pembelajaran. Tentang kelainan penyakit kelainan terhadap sistem pernapasan ya Bu. Oke. Jadi rencananya area pengembangan yang ingin dicapai seperti apa Bu? Nanti melalui pembelajaran ini siswa saya harapkan mampu menjelaskan, menganalisis dan presentasikan mengenai keterkaitan antara gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan pada manusia. Oke. Ada lagi nggak Bu? Nah, selain itu, mengenai gangguan sistem pernapasan ini nanti akan saya ambil mengenai rokok, dampak rokok, zat-zat yang terkandung di dalam rokok, serta dampak dari pencemaran udara terhadap sistem pernapasan yang mungkin nanti akan menyebabkan gangguan terhadap sistem pernapasan itu sendiri. Oh gitu ya Bu ya. Terus strategi yang dipersiapkan seperti apa Bu? Untuk strategi pembelajaran yang ingin saya gunakan nanti, saya menggunakan project based learning atau disebutnya PJBL dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Oh gitu. Oke Bu, semoga besok berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu Mira. Ya sama-sama Bu. Terus menganalisis pencemaran udara. Terus yang terakhir mempresentasikan hasil nanti kerja kelompok beberapa poster nanti ya. Sebelumnya apa sih intinya mempelajari kelainan dan gangguan sistem respirasi? Bisa dipelajari? Iya Jahira? Bisa mencegah untuk menghindari atau penyebab gangguan tersebut. Menghindari gangguan mencegahnya juga ya. Selain jawaban kita sama semuanya. Iya. Sudah dijaga organ pernapasannya? Ya. Yang laki-laki? Yang laki-laki. Yang laki-laki sudah dijaga? Oke. Ada di salah satu gambar itu lagi. Ada ya? Bisa merokok? Penting nggak organ respirasi? Kalau misalnya organnya terganggu gimana? Jelas ya, apa lagi? Mendekati kematian, harusnya masih bisa bertahan, paru-parunya jadinya berkurang ya umurnya kelakuan diri sendiri ya. Apa lagi? Menyebabkan kematian. Apa lagi? Menyebabkan gangguan koordinasi. Bisa? Apa itu? Rusak organ tubuh. Nah, apa yang rusak? Kemarin kan sudah ya organ apa? Berarti apa yang rusak organnya? Paru-paru? Ginjal. Ginjal kasih. Trachea. Trachea itu di mana letaknya?
Sampai ya. Gimana? Mati dari kanan. Jangan di kiri. Tapi kan semua kan berdekatan letaknya ya, paru-paru, jantung kan berdekatan. Makanya penyakit itu ya dekat-dekat aja, biasanya nggak jauh-jauh dan saling berhubungan biasanya kalau sudah di apa, misalnya yang berhubungan dengan jantung atau misalnya ya jantungnya atau darah tinggi ya, jantungnya lebih cepat berdetak karena kecepatan akhirnya meledak ya. Bisa ya, jantung meledak. Bisa ya. Ya biasanya pecah pembuluh darahnya bisa ya. Makanya nanti ada yang meninggal, ada yang stroke dulu ya. Nggak enak kan? Makanya nih harus dijaga kesehatannya tuh dan wajib bersyukur sudah diberi organ. Baik Bu Fitri, bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Ceria sekali. Baik Bu Mira, terima kasih. Terlihat sangat cantik. Terima kasih. Jadi gini Bu, untuk menindaklanjuti pembelajaran Ibu di dalam kelas kemarin, jadi ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan Bu. Gimana Bu? Bisa? Bisa Bu Mira. Oke, yang pertama dulu ya Bu ya. Jadi bagaimana saat di dalam kelas, apa yang sudah Ibu lakukan saat mengajar? Pada saat di dalam kelas, Iya Bu. yang jelas dulu di dalam kelas ini saya menyiapkan siswa, terus menyesuaikan apa istilahnya ya dengan materi atau perangkat yang sudah saya buat. Saya berusaha menyesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah saya buat dari awal sampai dengan kegiatan akhirnya. Jadi kegiatan awal itu saya pertama dulu masuk ke kelas, terus mengucapkan salam kepada siswa, terus persepsi siswa dengan menampilkan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi, kemudian memotivasi siswa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Berikutnya saya masuk kegiatan inti dengan menggunakan di sini saya menggunakan metode PJBL karena materinya terkait untuk itu dan sangat mendukung. Jadi nanti di dalam kegiatan inti ini saya membagi siswa dalam beberapa kelompok supaya lebih mempermudah dan materi itu tersampaikan semuanya. Kemudian saya menyuruh siswa nanti mendiskusikan materinya, membuat Canva, presentasi dengan menggunakan Canva, membuat PowerPoint, istilahnya bukan PowerPoint ya, apa sih, semacam poster tapi menggunakan Canva. Nanti akan dipresentasikan bergantian berkelompok, nanti antar kelompok itu saling menanggapi hasil karya temannya. Kemudian setelah itu saya menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran, kemudian melakukan post test untuk menguji mengetahui pemahaman siswa itu sampai di mana kognitifnya sampai di mana pemahaman anak itu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Terus dari apa yang sudah Ibu lakukan itu, apakah ada kendala misalkan dari persepsi atau motivasi anak atau antusias anak, bagaimana Bu? Untuk kendala itu pasti ada Bu Mira, terutama itu selain masalah antusias siswa juga ada masalah waktu dalam pembelajaran, karena kan untuk presentasi pembuatan proyek ini lumayan waktunya gitu. Jadi saya kadang keteteran di waktu, terus sama juga siswa kadang masih kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Iya gitu ya Bu. Jadi anak-anak dominan, ada beberapa ya Bu ya yang kurang fokus. Ada beberapa. Tapi kalau yang antusias anak bagus ya Bu ya. Alhamdulillah, kalau yang dia kerja kelompok dan temannya presentasi tuh mereka lumayan, kan dari poster yang ditampilkan tuh macam-macam, apalagi kan ini yang dibahas tuh materinya mengenai penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan gitu. Jadi mereka antusias kan mengetahui gimana apa aja sih sebenarnya yang dapat menyebabkan gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan. Gitu. Ya, nah di sini ada Bu, kemarin kan ada catatan hasil observasi saat Ibu pembelajaran di kelas kemarin. Nah, jadi seperti ini Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai. Silakan Ibu baca dulu, kira-kira sudah sesuai kah? Untuk area pengembangan yang di area dicapai yang ini
sudah sepenuhnya terpenuhi, cuman mungkin ada beberapa saja yang kurang, tapi sudah sih semuanya hampir 90%. Hampir 90%. Jadi sudah tercapai ya Bu ya. Jadi ini sudah sesuai area pengembangan yang Anda pengen capai, sudah sesuai aja dengan praobservasi di kelas, dengan yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ya. Kemudian yang terakhir nih Bu, apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pembelajaran yang dilakukan kemarin? Kan tadi ada beberapa kendala. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dikembangkan lagi? Kembangan lagi mungkin dari apa sih namanya, produk siswanya ya, yang dihasilkan siswa mungkin tidak hanya dalam bentuk poster, mungkin nanti saya ingin membuatnya dari jadi bentuk video kampanye, itu istilahnya, supaya lebih terrealisasi lah, disampaikan ke orang, tidak hanya di kelas, mungkin di lingkungan sekolah sampai nanti ke masyarakat, tujuannya gitu. Oh gitu ya, bagus sekali. Jadi itu ya Bu ya yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil yang sudah dilakukan kemarin. Iya benar, seperti itu. Semoga terrealisasi lah. Semoga berjalan dengan lancar Ya, ya Bu ya. amin. Semoga anak-anaknya terus antusias Iya. dan motivasinya terus. Selain anak-anaknya juga kadang perangkat anak atau apa sih pegawainya itu kadang harus mendukung. Kadangnya ada siswa yang saya tanya, Bu nggak punya kuota gitu kan, jadi kan agak sulit untuk mengakses internet gitu. Internetnya ya Bu. Ya semoga itu bisa cepat teratasi. Amin. Dan itu dari anaknya juga ya Bu ya. Karena kan kuota sudah ini. Tapi siapa tahu nanti di sekolah kita dikasih ya Bu. Dan semoga baiknya bisa sampai ke anak-anak, tidak hanya guru-guru yang menikmati. Iya, amin. Baik Bu, terima kasih sudah obrol-obrol dengan saya. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan kegiatan ini pun berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih juga Bu. Ini permisi Bu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.